Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penuh semangat. Ya, sungguh luar biasa kasih Allah dalam kehidupan kita, pemeliharaannya yang tidak bisa kita ukur. Penjagaannya tetap kita nikmati, alami, sehingga hari ini kita dimungkinkan untuk beraktivitas. Mengawali kita pada pagi hari ini kita rindu senantiasa disapa oleh sabda Allah sebagai penuntun hidup berkelimpahan. Mari berdoa. Padamu ya Allah, kami naikkan syukur pujian. Kami mengamini, kami mengimani dan percaya bahwa kami ada dan berada kini di sini saat ini karena kasih-Mu. Kami rindu disapa sabda Tuhan. Bersabdalah, kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang sama dikasih Allah, Artos edisi Jumat 17 Desember, bacaan kita dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39, firman Tuhan. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang hidup beroleh hidup. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, pokok Ibrani, yaitu Yesus Kristus lebih tinggi daripada sistem persembahan korban bakaran perjanjian lama. Dia adalah imam besar yang agung yang mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari dosa. Kitab Ibrani unik di antara surat-surat perjanjian baru karena ia tidak memberi petunjuk tunggal tentang pengarangnya. Surat ini ditulis untuk orang yang berlatar belakang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Keyakinan mereka memutar dan berpikir untuk kembali menganut kebiasaan dan percayaan Yahudi lamanya. Surat Ibrani mengatakan kepada orang percaya yang lemah itu bahwa Yesus Kristus sudah menggantikan Yudaisme sebagai wahyu sempurna Allah tentang dirinya, dan bahwa mereka harus teguh dalam komitmen mereka kepadanya. Saudara yang sama-sama Allah kasihi, perikop bacaan kita dengan tema tekun dalam iman. Tekun dalam iman. 3 serangkai kebajikan Kristen yang diajarkan dalam Alkitab adalah iman, pengharapan, dan kasih. Iman artinya mendasarkan kehidupan pada anugerah Tuhan. Kasih adalah praktek iman dalam hidup sehari-hari. Sedangkan pengharapan melihat jauh ke depan kepada penggenapan janji-janji Allah yang setia. Pada nas ini penulis Ibrani mengungkapkan alasan kedua agar para pembacanya bertekun dalam iman. Penulis mengingatkan mereka bahwa mereka sudah ada di dalam terang, ayat 32. Penderitaan yang datang pada mereka sebenarnya menunjukkan kesejatian iman mereka. Semua pengorbanan kasih mereka dalam mengikut Kristus, semua penderitaan yang mereka terima karena iman kepada Dia, dan semua pengharapan mereka akan keselamatan kekal
adalah tanda-tanda jelas dari kesejatian iman mereka. Mereka sudah ada di bagian akhir perjalanan iman mereka. Sedikit waktu lagi, Kristus akan datang dan menyempurnakan semua perjuangan iman anak-anaknya. Namun semua ini akan menjadi sia-sia bila mereka pada akhirnya menyangkal Kristus. Oleh karena itu, yang sekarang mereka butuhkan adalah terus bertahan dan bertekun dalam iman, kasih, dan pengharapan itu dengan percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karya Kristus mengubah orang berdosa menjadi anak Tuhan. Seorang anak Tuhan sejati pasti akan bertekun dalam iman karena ada janji penyertaan Tuhan baginya untuk menghadapi berbagai pencobaan, ajaran sesat, dan aniaya sekalipun. Tuhan Yesus sendiri dalam kasih dan kuasa-Nya akan memeliharanya untuk tetap setia kepadanya. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita akan memampukan kita bertahan dalam berbagai pencobaan. Oleh karena itu, peliharalah persekutuan intim dengannya, agar iman terus bertumbuh, kasih akan melimpah, dan pengharapan tidak pernah redup. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengamini, meyakini akan janji-Mu. Dengan iman kami, dengan kasih, dengan pengharapan, senantiasa mendudukkan kami di dalam keberadaan sebagai umat yang telah ditebus, umat yang telah diangkat, umat yang telah disiapkan. Banyak hal dalam proses ini yang dialami. Namun yang pasti bahwa Allah Roh Kudus tetap meyakinkan umat-Mu untuk tidak menyangkal Engkau, untuk tidak meninggalkan Engkau, untuk tidak mengakui Engkau. Karena itu ya Allah, kami berdoa dan mendoakan segenap umat Tuhan dalam pergumulan mereka soal iman mereka. Baik iman mereka yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, iman mereka yang berkaitan dengan keluarga mereka, iman mereka yang berkaitan dengan masyarakat, iman mereka yang berkaitan dengan bangsa ini. Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka sehingga iman tetap kokoh teguh, pengharapan senantiasa menjadi bahagian hidup mereka karena kasih daripada-Mu. Kuatkan, teguhkan setiap umat Allah yang berjuang, yang berhadapan, yang bergumul dengan iman mereka dalam berbagai segi kehidupan. Ini doa kami, pengharapan kami. Dengarkan ya Allah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, demikianlah kita pada hari ini, Artos edisi Jumat 17 Desember 2021, tekun dalam iman. Persoalan tanggung jawab senantiasa menjadi tantangan, tetapi kita percaya bahwa semuanya akan terlewati karena Roh Kudus tetap menuntun memimpin kita. Karena itu, Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, selamat pagi, salam sejahtera, jalan hidup ini dengan penuh sukacita, yakin dalam iman kita. Tuhan beserta kita, tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker senantiasa, mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Selamat pagi, tetap sehat selalu. Amin.